Oke, selamat bertemu kembali mengikuti mata kuliah elektronika analog. Pada modul yang ke-7 ini kita masih melanjutkan materi tentang transistor. Ya, pada materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang bagaimana sambungan pada transistor, itu ya intinya. Oke, jadi pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi tentang sambungan ini, yaitu yang pertama ini kita melihat dulu secara garis besar jenis-jenis sambungan, kemudian kita akan fokus pada salah satu jenis sambungan, yaitu yang disebut dengan common emitter atau emitter bersama. Nah, pada sambungan tersebut maka kita bisa menghitung beberapa parameter, misalkan nanti arusnya dan tegangannya, yaitu bisa melalui beberapa cara. Nah, salah satunya kita bisa melihat bagaimana hubungan antara arus basis dengan tegangan kolektor, dengan tegangan emitter, kemudian dengan arus kolektor. Ya, ini kita bisa lihat nanti menggunakan kurva. Ya. Jadi salah satunya adalah kurva basis. Kemudian kurva kolektor. Jadi yang pada kurva basis itu yang pada loop antara basis dengan emitter. Kemudian yang kurva kolektor ini nanti antara loop kolektor dengan emitter. Nah, kemudian bisa dilakukan analisis dengan pendekatan yang ideal, pendekatan ideal atau pendekatan yang kedua, yaitu dengan memasukkan adanya barrier voltage atau tegangan yang disebabkan oleh depletion layer, yang kalau bahannya digunakan silikon, itu kan memiliki secara internal memiliki tegangan dadal atau tegangan barrier itu sebesar 0,7 volt ya untuk silikon, itu yang pada umumnya digunakan. Oke, ini ya topik utamanya itu. Nah, oke, yang pertama kita lihat jenis-jenis sambungan dulu ya. Jadi secara garis besar, pada saat transistor ini dioperasikan dengan cara disambungkan ke sumber tegangan atau dengan sumber arus, ya, biasanya kita untuk sambungannya itu kita menggunakan sumber tegangan. Ini maka kita akan melakukan sambungan-sambungan tertentu. Artinya nanti basisnya dihubungkan ke sambungan sumber tegangan yang mana, kemudian nanti emitter kemana, lalu kolektor itu kemana. Ini ya. Jadi ini kaitannya dengan dioperasikan. Jadi operasi transistor kalau mau dioperasikan harus dilakukan penyambungan. Ya, basis disambungkan ke sumber tegangan. Kolektor juga begitu. Lalu cara nyambungannya gimana antara ketiga itu, antara basis, kolektor, dan emitter. Nah, maka ini secara umum maka ada 3 jenis sambungan. Ya. Yang pertama adalah dinamakan sambungan common emitter atau disingkat CE. Kemudian yang kedua itu common collector atau CC. Kemudian yang ketiga common base. Ya. Nah, umumnya pada rangkaian-rangkaian elektronik yang digunakan kebanyakan menggunakan common emitter. Ya, ini sebagai penguat yang umum itu menggunakan common emitter. Nah, pada sambungan common emitter ini itu model sambungannya bagaimana? Yaitu di sini sisi ground dari setiap sumber tegangan disambungkan ke emitter. Ya, jadi emitternya menjadi titik tumpu dari basis emitter, kemudian kolektor emitter. Jadi antara basis emitter itu ada sumber tegangan, kemudian antara kolektor dan emitter sumber tegangan. Jadi emitternya menjadi titik bersama antara basis emitter dan kolektor emitter. Nah, sehingga di situ ada dua loop, ya. Ada dua loop, ada dua ada dua lingkaran dari sumber tegangan ke basis ke emitter ke sumber tegangan lagi. Yang loop yang kedua itu yang dari sumber tegangan ke kolektor, kemudian ke emitter, ke sumber tegangan lagi. Ini kita sebut dengan loop basis emitter dan loop kolektor
emitor ya. Kolektor emitor gitu ya. Nah, jadi kalau digambarkan secara skematik, maka ini umumnya ya untuk sambungan yang common emitor ini. Jadi emitornya ini disambung ke ground atau ke tanah. Jadi sehingga basisnya ini kalau ada sumber tegangan yang harus mengoperasikan ke basis, ini plusnya ke basis karena ini forward bias ya, di antara basis dan emitor, maka volatilitas minusnya atau groundnya tersambung ke ground atau ke emitor karena emitornya ke ground ya. Sedangkan pada loop kolektor ini loop yang kedua, ini kolektornya ini diberi bias reverse ya. Jadi P-nya tapi kena sumber tegangan positif ya, ini reverse bias. Jadi kemudian polaritas negatifnya atau groundnya ya berarti menyatu dengan yang emitor. Ini common emitor, jadi emitornya bersama ya. Jadi di sini ada simbol VBB, itu sumber tegangan yang diberikan ke basis, VCC sumber tegangan yang diberikan melalui atau disambungkan ke kolektor. Tentu saja ini melalui suatu tahanan tertentu untuk mengatur besarnya arus yang masuk ke basis berapa, bisa diatur dengan nilai RB tertentu. Juga nanti berapa besar dari arusnya itu bisa juga diatur dengan ini RC. Nah, ini apa namanya cara lain penggambaran ini VCC-nya ke ground, VBB-nya juga ke ground. Nah, ini ya masing-masing bisa digambar secara terpisah, masing-masing ke ground, tapi ini punya satu titik tumpuan yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat, maka ini ada beberapa parameter tegangan ya. Jadi di sini ada tegangan sumber. Misalkan mulai dari tegangan sumber yang loop yang pertama, loop yang kedua ini ya. Loop yang kedua ini maka tegangan antara kolektor dan emitor ini berarti itu bisa dihitung dari tegangan kolektor ini ya, kolektor ya, dikurangi dari tegangan emitor. Itu artinya VCE ya, jadi tegangan antara titik kolektor dan emitor. Jadi kalau menggunakan ini kode simbol abjad yang berbeda untuk kaki kolektor emitor, ini berarti tegangan antara dua titik ya. Kalau yang tadi sumber tegangan, kalau satu simbol double ini sumber tegangan. Ini berarti beda tegangan antara dua titik antara kolektor dengan emitor. Jadi antara VC ini plus dan V-nya ini besarnya berapa, ini bisa dihitung dengan cara VC berapa, V berapa dikurangi. Nah, karena VE-nya ini ground ya bisa saja berarti VCE sama dengan VC karena ini common emitor ya, emitor. Sama seperti itu untuk loop yang pertama untuk VCB. Berarti kalau yang di bagian basis ini ada loopnya basis ke emitor, ada juga yang basis ke kolektor. Nah, ini tapi untuk melihat yang basis kolektor itu dilihatnya karena basis kolektornya lebih tinggi, maka memberikan simbolnya adalah dengan VCB ya, dan CB. Jadi C ke E itu ini, CB itu di sini ya. Meskipun ini plus-plus, tapi ini plusnya lebih kecil dari plus yang ini. Jadi ini nanti bisa dihitung VC dikurangi VB di sini ya, ini VB. Ini jadi ini VC di sini, VB di sini, maka ini VCB. Kalau tadi VC di sini, VE di sini, maka ini VCE ya, VCE. Nah, karena V-nya itu 0 ya, berarti kalau 0 berarti VCE ya sama dengan VC itu sendiri. Kemudian VCB, nah ini VCB tergantung VB-nya berapa ya. Jadi VB berapa tergantung nanti VB-nya ya. Dan R ini akan menentukan nilai VB di sini. VB di sini ya.
Nah, sedangkan kalau VBE berarti basis dan emitor. Ya. Nah, karena emitornya 0, ya VBE itu ya sama dengan VB saja bisa. Ya, VB saja. Ini parameter-parameter yang bisa diukur atau dihitung pada common emitor. Jadi ada VCE, ada VCB, ada VBE, ya, ada VBE. Jadi tadi kalau kita lihat pada loop basis, ya, sumber tegangan yaitu VBB bersifat forward bias ini ya. Kemudian RB ini sebagai pembatas arus basis. Nah, arus basis untuk keperluan tertentu maka bisa diatur berapa besarnya yang diperlukan, nanti diatur melalui variasi salah satu atau keduanya, jadi VBB-nya dan RB. Demikian juga untuk nanti untuk bagian kolektor. Jadi arus basis ini yang tadi kita masukkan itu akan mengendalikan arus kolektor. Nah, arus kolektor nanti tergantung kepada sumber tegangan yang diberikan. Ya. Dan itu aturannya, karena ini transistor NPN berarti dia yang untuk kolektor itu adalah reverse, ya, yang terbalik. Ya. Dan itu akan dikendalikan harusnya melalui adanya RC, ya, R pada kolektor. Tekanan pada kolektor sudah disebutkan adalah positif, ya, karena tujuannya sudah pernah dipelajari pada sebelumnya, itu bagaimana mekanisme terjadinya aliran elektron dari emitor bisa menyeberang ke kolektor, ya, sehingga nanti terjadi aliran arus, ya, positif dari kolektor menuju ke emitor. Ya, jadi ini tekanan pada kolektor nanti akan positif, ya, sehingga positif tadi, ya, reverse bias positif karena tujuannya untuk menarik elektron yang diinjeksikan ke basis, ya, karena basisnya lebih sempit, lebih sedikit, ya, maka nanti dia akan sampai ke kolektor, ya, tertarik ke kolektor. Itu prinsipnya pada sambungan CE bisa kita lihat parameternya seperti itu, ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada sambungan common emitor ini, maka sebetulnya pada basis emitor itu, ya, basis emitor ini kan kita bisa perlakukan sebagai diode, ya, BE yang lalu sudah kita singgung. Ada diode antara basis dan emitor, kemudian ada diode antara basis dan kolektor. Nah, maka kalau kita lihat secara kurva yang untuk arus IB ini, arus IB yang masuk dari sumber tegangan VBB kemudian melalui R tertentu, misalkan R-nya 100 kilo, maka nanti akan memberikan suatu nilai arus tertentu, ya. Tentunya berapa? Nah, akan bisa mengalir karena ini diode silikon, maka kalau besarnya lebih besar dari 0,7, ya. Jadi karena barrier potensinya atau tegangan penghalangannya sebelum 0,7 ini tidak mampu untuk menyeberang, ya. Jadi nanti elektronnya yang di sini tidak bisa ketarik atau arusnya tidak bisa lewat, ya. Sehingga perlu diberikan tegangan yang lebih besar dari barrier potensialnya, ya, ini lebih besar dari 0,7. Nah, kalau sudah melewati itu maka arus langsung deras akan mengalir, ya. Jadi ini kurva seperti kurva diode itu, ya. Jadi dia akan mengalir melalui emitor. Jadi ini VBE, jadi arus IB, ya, arus IB ini versus VBE. VBE itu BE, ya. Jadi ini antara tegangan di VBE ini berapa. Jadi dengan kenaikan sedikit saja langsung arusnya sudah langsung deras, ya, jadi langsung besar, ya. Nah, ini sifat dari diode, ya, sifat dari diode. Nah, kita bisa lihat kalau ini dengan nilai-nilai seperti ini kita bisa hitung nanti arus IB-nya berapa, arus IC-nya berapa, ya. Jadi contohnya misalkan itu tadi gambarnya. Kemudian ada sudah kita pelajari yang lalu, ada penguatan, ya, ada penguatan. Maaf, ada penguatan, ya, jadi nanti arus IB yang kecil akan menyebabkan adanya arus IC yang besar. Berapa pembesarannya? Itu adalah gain dari penguat arus
Ya, pada kolektor ini itu tergantung pada kemampuan atau spesifikasi dari transistornya, jadi diketahui ya. Jadi beta DC-nya atau gain-nya atau penguatannya berapa kali. Jadi kalau harus basis ada, maka kolektor akan mengalir seberapa besar ya perkalian dari basis tadi. Jadi misalkan ini beta DC-nya diketahui untuk transistor yang dicontohkan itu 200. Jadi maka ini berapa basis R-nya atau arus basisnya berapa, kemudian juga tegangan yang melewati basis itu berapa. Jadi V VBE ya, VBE harus dihitung dulu ya. Nah, jadi kalau dihitung maka karena sumber tegangannya tadi itu contohnya adalah 2 volt, ini tegangan. Kemudian ada R 100 kilo, maka ini akan ada tegangan tertentu ya, tentu saja ya. Jadi kalau dihitung di bagian tegangan ya, tegangan yang ada di ini nanti ini ada diode yaitu VBE besarnya adalah untuk silikon 0,7. Jadi ini dari 2 volt kemudian dikurangi 0,7. Ini 1,3 volt. Jadi kalau VBE-nya itu 1,3, kemudian tegangan di RB atau tegangan di resistor ini berapa. Jadi kan ini nanti lalu dipakai untuk menghitung ya, menghitungnya adalah IB VBB dikurangi VBE dibagi RB tadi ya. Jadi yang sebenarnya tadi ini IB ini VBB yaitu sumber tegangan dikurangi VBE dibagi dengan RB. Nah ini RB ini diberikan untuk mengatur besarnya arus IB. Ini contohnya tadi 100 kilo RB-nya, maka ini dari 2 volt dikurangi 0,7 1,3 kemudian dibagi 100 kilo. Ini besarnya arus IB adalah 13 mikroampere. Ya, jadi menurut hitungan tadi ya, menurut rumus tadi. Maka ini kemudian karena kita tahu IB dan kita tahu beta DC atau penguatannya, maka arus IC yang mengalir bisa dihitung. Jadi arus yang berdasarkan penguatan itu, maka arus yang mengalir di kolektor itu adalah 200 kalinya dari arus basis ya. Jadi ini menjadi 2,6 miliampere. Itu adalah contoh penguatan. Jadi ini yang dimasukkan di bagian input itu melalui IB sebesar 13 mikroampere, maka bisa mengalirkan arus sebesar 2,6. Jadi 200 kalinya karena penguatannya diketahui 200 kalinya. Nah, untuk yang berikutnya adalah kita bisa mencari arus IC versus VCE. Ini digunakan kurva untuk yang loop yang kedua ya, dengan cara memvariasi VBB dan VCC. Ini kita dapat menghasilkan tegangan dan arus yang berbeda. Ya, jadi kalau VBB dan VCC diubah-ubah, VBB nanti akan mengubah IB ya. Sehingga nanti juga IC-nya akan berubah. VCC juga kaitannya dengan itu, juga nanti akan tergantung kepada VCC ya. IC-nya akan bergantung pada VCC. Nah, dengan mengukur IC dan VCE, maka dapat buat grafik arus kolektor versus VCE, tegangan antara kolektor dan emitor. Nah, pada saat
nilainya 0, ya tidak ada arus yang mengalir, ya, diode kolektor ini tidak bias mundur. Ini maka grafiknya menunjukkan arus kolektor itu 0 ketika VCE adalah 0. Nah, jadi ini ketika VCE ini 0, maka tidak ada arus IC yang mengalir. Ini gambarnya di titik 0 ini. Nah, kalau VCE itu ditingkatkan, ya dengan tingkatkan tentu saja, ya berarti kan phase-nya diperbesar, maka akan ada arus kolektor akan meningkat dengan jam. Nah, ini maka nanti akan pada suatu kondisi yang stabil. Jadi setelah diperbesar, ya, diperbesar VCC-nya, kemudian nanti IB-nya, VBB akan membesar, IB-nya memenuhi suatu kriteria atau memenuhi suatu tahap ini, maka dia akan stabil meskipun VCE-nya diperbesar. Misalkan ini contohnya ini dari 0,01 volt sampai dengan 40 volt. Kemudian nanti karena yang kolektornya itu reverse bias, maka berarti kalau nanti melebihi, ya, jadi kalau ini nanti melebihi dari kemampuan reverse biasnya yang antara C dengan B, ya, ini kan BC itu diode, kemudian diberi tegangan terbalik. Nah, berarti nanti kalau kemampuan dari tegangan terbaliknya itu terlampaui, nanti berarti akan ada arus dadal, ya, jadi nanti akan bocor ini, ya. Jadi lalu tidak bisa pertahankan nilai IC, ya, nilai IC. Jadi tadi kan nilai IC itu kan bergantung kepada IB karena adanya penguatan, ya, dengan faktor perkalian adalah gennya, yaitu betanya, ya, betanya. Jadi ini kalau kita lihat, ya, karena tadi misalkan ini penguatannya itu dari 10 mikro menjadi 1 miliampere, ya. Dari 10 mikro menjadi 1 miliampere. Itu maka ini dia akan melakukan operasi pada daerah aktifnya, ini namanya, ya, aktifnya. Ini adalah contoh dari kurva kolektor tadi. Jadi ketika VCE kemudian berada sekitar 1/10 volt, ya, arus kolektor menjadi hampir konstan dan sama dengan 1 miliampere tadi. Ini, ini. Iya, ini. Jadi arus IC-nya konstan 1 miliampere. Kemudian kalau VCE lebih besar dari 40 volt, nah ini diode antara B dan C, basis kolektor, akan rusak karena dia dipasang pada reverse bias. Ya, reverse biasnya sekitar 40 volt, maka kalau melebihi itu akan rusak. Nah, kalau rusak ya kerja transistor sudah tidak bisa sesuai dengan yang seharusnya, artinya tidak normal lagi, atau isinya sudah rusak, gitu ya, sudah rusak. Jadi kalau kita ingin menggunakan satu transistor pada kondisi tertentu, maka harus dilihat ini berapa kemampuan maksimumnya yang diperbolehkan, ya. Maka pada penggunaannya, pada sambungan semuanya nanti tidak boleh nilai VC itu melebihi dari yang maksimum yang diperbolehkan. Nah, ini di mana? Ini bisa dibaca dari datasheet dari transistor yang digunakan. Jadi setiap transistor nanti akan memiliki nilai VCE maksimum tertentu, gitu ya, tertentu. Jadi ini tadi kurva kolektornya itu, ya. Jadi gambarnya mulai dari 0, ya, kemudian naik sekitar dengan ini 10%, 0,01 volt, maka ini akan terjadi arus yang konstan sesuai dengan
kemampuan dari penguatannya. Untuk 1 miliampere, untuk arus basisnya 10 mikroampere, maka nanti akan menghasilkan IC sesuai dengan penguatannya. Kalau melebihi itu, maka nanti akan terjadi transistor itu sudah istilahnya sudah rusak ya, karena melewati bagian dari yang penggunaan secara normalnya. Nah, kalau arus basis diberikan berbeda, ya, ini tadi kan cuma salah satu ya, IB-nya diberi 10 mikroampere. Kalau IB-nya dinaikkan bagaimana? Nah, kan serupa grafiknya, yaitu nanti akan dia stabil pada nilai tertentu, yaitu pada IC tertentu. Ya. Jadi kalau dari IB-nya 10, maka ini harusnya IC 1 mili. Kalau 20 harusnya stabil. Ya. Batasannya adalah dengan VCE-nya. Jadi ini boleh dioperasikan, artinya VCE ini bisa dari 1 volt sampai dengan 40 volt itu, maka dia dalam kondisi active region. Jadi dia operasional pada daerah aktif. Ini ya. Kalau nanti melebihi 40 ini, karena sedang semakin tinggi IB-nya, ini akan semakin sempit ya, VCE-nya. Ini maka ini harus diperhatikan pada saat menyambung-nyambungkan tadinya. Nah, di bawah nilai IB 0 itu, yang mulai dari IB 0 ke bawah, ini berarti transistor kalau tidak ada arus IB kan mati ya. Jadi mati itu artinya tidak bisa mengalirkan arus, artinya itu open, terbuka kalau itu saklar ya. Nah, ini namanya daerah cut off, daerah putus ya. Ini daerah operasional normal, ini daerah jenuh ya. Jadi daerah transistornya bekerja pada daerah arus jenuh. Nah, kemudian kalau melebihi 40 ini transistornya rusak ya. Jadi ini ada 4 area. Nah, pada saat digunakan sebagai penguat, nanti transistor harus dioperasikan pada parameter yang active region ini. Kalau digunakan sebagai saklar, nanti dia dua daerah ini, daerah putus atau jenuh ya. Jenuh itu artinya dari sisi tegangan, misalkan itu VCC-nya 5 volt ya, nanti 0,505 gitu ya. Jadi langsung tidak mengikuti inputnya, tapi langsung outputnya itu maksimum dari VCC-nya. Itu namanya sudah saturasi ya, saturation region. Oke, ini jadi ada 2 karakteristik yang bisa dilihat pada penyambungan transistor common emitter itu ya, pada sisi basis itu seperti diode fungsinya. Pada daerah kurva kolektor, yaitu antara IC dan VCE, inilah yang akan nanti dipakai untuk sifat penguatan dari transistor. Jadi secara internal dari pabriknya memang sudah diberitahukan berapa kemampuan penguatannya. Nah, sehingga nanti tinggal mengatur IB-nya. Kita ingin nanti harus keluarannya itu 7 miliampere misalkan, karena kebutuhan rangkaian berikutnya nanti harus diteruskan yang besar, maka nanti IB-nya ya harus mengikuti. Kalau nanti kebutuhannya harusnya untuk bagian berikutnya nanti kecil yang tersambung dengan kolektor itu nanti ya ini. Jadi artinya ini bisa divariasi IB-nya. Dengan variasi IB itu nanti akan menghasilkan IC yang konstan pada daerah yang aktif. Tapi jangan sampai melebihi VCC-nya melebihi dari breakdown region ini. Nah, itu ya. Jadi ini adalah bagaimana mengoperasikan transistor pada daerah pada common emitter ya. Oke, jadi kalau kita lihat itu namanya operation region atau daerah operasi. Pada kurva ini tadi kita lihat ada beberapa daerah ya. Nah, pada gambar sebelumnya ini jadi ada saturation region, ada active region, ada breakdown region. Nah, kalau di bawah 0 maka di situ ada cut off region.
ada cutoff region. Jadi kalau diulang kembali ini kurva pada gambar 69B memiliki daerah yang berbeda di mana aksi transistor berubah. Pertama ada di wilayah di tengah di mana VCE antara 1 dan 40. Ini adalah daerah yang kita sebut dengan daerah normal operasi. Jadi kalau transistor itu nanti nilai-nilai parameternya arus dan tegangannya itu di antara tegangan VCE 1 sampai 40, dia dioperasikan pada normal operation. Pada normal operation itu untuk apa? Untuk penguatan. Ya. Jadi tujuannya kan IB kecil, maka akan menghasilkan IC besar. Itu penguatan. Ya. Nah, di wilayah ini diode emitter diberi bias maju dan diode kolektor diberi bias mundur. Tadi sudah ya. Selanjutnya kolektor ini akan mengumpulkan hampir semua elektron yang telah dikirim ke basis dari emitter. Jadi ini karena itulah ini sebenarnya yang merupakan perubahan tekanan kolektor tidak berpengaruh pada arus kolektor. Ya. Jadi arusnya kan lalu tetap stabil tadi. Kalau itu sudah pada antara 1 dengan 40 volt, meskipun VCC-nya atau VCE-nya, ya VCE-nya itu dinaikkan, dia tetap stabil pada arus basis tertentu menghasilkan arus kolektor tertentu, isinya tertentu. Nah, daerah ini adalah daerah aktif, di mana daerah aktif ini adalah daerah ya, bagian horizontal dari kurva kolektor. Jadi kurva kolektor itu antara IC dengan VCE, dengan grafiknya yang digambarkan adalah IB-nya. Jadi kata lain arus kolektor konstan pada wilayah ini. Jadi penggunaan operasi normal itu pada wilayah arus kolektor itu konstan pada daerah itu. Nah, daerah yang lain tadi sudah saya singgung adalah daerah breakdown dan saturasi. Dan satu lagi adalah daerah cutoff. Nah, daerah cutoff. Oke, yang terakhir adalah untuk analisis parameter-parameter tegangan dan arus bisa digunakan dengan melalui pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan ideal. Ini kalau digambarkan secara ini sumber tegangan dan sumber arusnya, maka ini tadi common emitter, ya common emitter, ada sumber tegangan VBE, ada sumber tegangan VBB, kemudian antara B dan E itu setelah ada sumber tekanan tadi akan memberikan nilai VB tertentu, sehingga di sini ada VBE. Ya. Sama juga pada klub kedua, pada VCC, kemudian pada RC dan kolektor tadi. Ini kalau kita lihat pada transistornya ini ya, maka ini ada VBE plus, kemudian titik tunggunya adalah ground 0. Nah, kalau ideal ini diodenya itu ya tidak memiliki hambatan dalam, tidak memiliki tegangan penghalang, tegangan barrier voltage ya. Sehingga kalau sebagai diode ideal ini kan saklar ideal, jadi nyambung. Nah, karena nyambung ini ya berarti ini karena ini 0 ya ini juga akan 0. Ya. 0. Ini idealnya ya. Nah, pada bagian kolektor ini ada penguatan. Ya. Jadi nanti ada arus yang lewat, biasanya berapa adalah tergantung pada IB. Ya. IB-nya berapa nanti akan diperkuat dengan penguatan dengan faktor gain, dengan faktor beta DC. Ya. Ini diketahui di dalam datasheet-nya. Ya, bisa dihitung. Sudah kita ketahui tadi bahwa VCE ini tidak akan mempengaruhi ya. Jadi ini VCE tidak akan mempengaruhi pada daerah aktifnya, ini hanya bergantung kepada ya, jadi nilai IC ini ya, ini IC sumber arus pada kalau dipandang sebagai sumber arus, maka ini sumber arus yang terkendali oleh basis ya. Jadi tegangan atau arus basis mengendalikan arus dari kolektor dengan perkalian beta DC. Nah, kalau dilakukan pendekatan secara ideal ya ini ada tegangannya, yaitu tegangan sumber
Kemudian tegangan VBE itu adalah diode silikon 0,7. Jadi ini perhitungannya nanti apakah mau ideal atau mau yang pendekatan kedua. Ya. Oke, jadi misalkan ini ya contohnya yang untuk merangkum ini. Jadi ini adalah yang kita bicarakan common emitter, ya common emitter. Kalau misalkan kita punya rangkaian seperti ini VBB-nya sumber tegangannya 12 volt pada basis, kemudian ada RB-nya resistor pada basis dipasang 220 kilo, kemudian beta DC-nya penguatan gain-nya ini 100 kali, RC dipasang resistor 1 kilo ohm, tegangan basis-nya 12 volt. Nah, kalau dengan pendekatan ideal VBE itu 0, ya ini 0. Maka IB-nya ya VBB dibagi dengan 220 kilo yang mengalir ya, yang mengalirkan arus yang mengalir di basis ini tegangan dibagi dengan resistornya 54,5 mikroampere. Penguatannya berapa? 100 kali, berarti tinggal dikalikan 100, 5,45 mA. Ya. Nah, dengan begitu bisa dihitung VCE, ya VCE ini C dan E. Jadi, karena harusnya tahu yang mengalir 5,54 berarti tegangan antara VCC ya, dengan C ini jadi VRC ya, tegangan di hambatan RC ini bisa dihitung. Kemudian dengan ini bisa dihitung maka bisa menghitung VCE-nya. Jadi artinya ini dia bekerja pada VCE berapa? Ya, apakah itu masih aman atau tidak? Nah, jadi kalau dihitung VCE-nya 12 volt, ini ICRC-nya ini kalau dihitung adalah 5,45 mA kali 1 kilo. Ya. Ini akan menghasilkan ya 5,45 volt gitu ya. Ini kilo, ini 1/1000 ya toh. Nah, maka ini habis jadi nanti jadinya ya volt ya. Jadi dikurangi 12 kurangi 5,45 ketemunya adalah 6,5. Jadi ini dioperasikan pada VCE 6,55. Nah, maka dia bekerja pada daerah operasi normal ya. Nah, bedanya dengan pendekatan yang kedua, ini tadi ada nilai barrier voltage ya pada basis sehingga dikurangi 0,7 dulu. Jadi ini dikurangi 0,7, kemudian baru dihitung arus yang mengalir 51. Jadi tidak terlalu besar ya, cuma nanti untuk keperluan tertentu mungkin ini sangat berpengaruh. Tapi kalau kita secara global ini nampaknya tidak terlalu signifikan ya. Jadi karena ini hanya contoh untuk yang sederhananya. Kemudian arus berapa ya beta DC kali IB ya, hanya 1000 kalinya. Nah, maka tegangan VC-nya ini hanya naik sedikit aja dari 6,55 6,86. Jadi masih tetap pada kondisi daerah yang operasional yang normal. Oke, inilah bagaimana common emitter ya, monitor. Ya, ini yang banyak digunakan. Ya, saya kira untuk kesempatan modul yang ini kita hanya sampai pada bagaimana common emitter saja ya dengan contohnya sederhana ini. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih.